Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Sematupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Renungan Harian Mana Sorgawi edisi bulan Januari 2024 di gereja. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Insinyur Maruli Simamora pada Jumat 29 Desember 2023. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah di penghujung tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Sematupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Renungan Harian Mana Sorgawi edisi bulan Januari 2024 di gereja. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Insinyur Maruli Simamora pada Jumat 29 Desember 2023. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI.
Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah di penghujung tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Sematupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Renungan Harian Mana Sorgawi edisi bulan Januari 2024 di gereja. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Insinyur Maruli Simamora pada Jumat 29 Desember 2023, Majelis dan jemaat turut berduka cita. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah di penghujung tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Sematupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Renungan Harian Mana Sorgawi edisi bulan Januari 2024 di gereja.
Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Insinyur Maruli Simamora pada Jumat, 29 Desember 2023. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah di penghujung tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Simatupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Renungan Harian Mana Sorgawi edisi bulan Januari 2024 di gereja. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Insinyur Maruli Simamora pada Jumat, 29 Desember 2023. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah di penghujung tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu, STH THD, Ketua Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Simatupang MDiv. Pada ibadah malam tahun baru pukul 7 malam, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah tahun baru 2024 pukul 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol,
Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, diingatkan buat kita bahwa ibadah pelepasan untuk almarhum Bapak Insinyur Simamora akan dilaksanakan jam setengah dua siang ini di rumah duka Ronatama. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri bisa datang jam setengah dua dan akan dimakamkan di pemakaman belakang gedung gereja. Baik Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita, mari tenangkan pikiran kita dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa ketika kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita sambut firman Tuhan dalam hari yang penuh sukacita ini. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara jemaat, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku secara pribadi. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama juga mengaku. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan
dengan penuh rasa hormat dan syukur sambil berdiri bagi yang bisa berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa pengampunan sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai dengan janjinya dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 sebagai berikut. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya, tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kita mempersiapkan diri dan terutama hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesahan 455 bait 1 dan 2. Baik saudara, kita memohon kekuatan Tuhan dalam doa epiklese. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu apa yang Tuhan katakan kepada kami. Berikanlah hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan saja. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai kamu. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98
yang kita akan baca secara bersaut-sautan. Saya membaca bagian ganjil, saudara membaca bagian genap. Mazmur 98. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di depan Allah, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara jemaat, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, salam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menjadi anggota Dewan Gereja Asia, saya kemudian mengikuti sebuah acara, dan yang memimpin ibadah adalah seorang dari Australia. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu, nyanyikanlah nyanyian baru. Saya pun kaget, karena di GKO kita belum pernah menyanyikan lagu itu. Jadi rupanya dalam ibadah di Dewan Gereja Asia itu semua sumber lagu-lagu diseleksi untuk dinyanyikan. Nah, yang lebih kaget lagi bagi saya adalah tahun 2006
di Porto Alegre, Brasil, ya, dalam sidang Dewan Gereja sedunia. Tiba-tiba sebuah paduan suara menyanyikan Ya Roh Kudus. Tapi lafalnya agak aneh-aneh dikit. Rupanya yang nyanyi itu dari Yunani. Bagi mereka itu sebuah nyanyian baru. Tetapi mereka harus bahasakan menurut lafal Indonesia, sehingga mereka agak sedikit susah untuk mengucapkannya. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah kesaksian pujian dan didengar oleh semua bangsa pada waktu itu. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, adalah mengajak kita untuk yang pertama, ketika kita mengalami karya ilahi, maka hendaklah kita mengubah dalam lagu-lagu yang merdu. Jadi bagi saudara yang khususnya anggota jemaat yang punya talenta untuk bisa mengubah lagu, maka ketika dia membaca Alkitab dan mengalami karya ilahi, lalu boleh saja direfleksikan dalam menulis sebuah lagu yang baru. Di GKO itu ada yang saya tahu penulis lagu dari Pondok Ungu Permai, yaitu Penatua Endro Martono dan istrinya, sama ada dulu Pak Vence Monongko, sekarang di Salatiga. Mereka menulis lagu untuk dilombakan. Jadi mereka tidak pernah menganggap bahwa lagu yang mereka tulis itu tidak disukai orang, tetapi itu adalah refleksi dari karya ilahi yang mereka bisa bagikan kepada banyak orang. Dalam lomba itu memang mereka juara, tapi bukan juara satu. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, ada orang tertentu yang punya karunia untuk itu. Di Alkitab, saudara bisa melihat bahwa, bukan di Alkitab, di Kidung Jemaat, ada beberapa lagu yang ditulis oleh orang yang bahkan invalid, yang hanya duduk di kursi roda. Dia memproduksi lagu Just As I Am, sebagaimana adanya daku. Lalu orang tanya kenapa dia melakukan itu. Dia bilang bahwa pendetanya datang
dan dia mengeluh tadinya. Dia bilang, kenapa Tuhan kasih saya invalid ini? Kalau pendeta bilang, harus terima itu. Lalu mensyukurinya, berbuat sesuatu yang bisa berguna bagi banyak orang. Maka kemudian dia menulis lagu itu. Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana adanya daku. Charles Wesley, seorang pekabar Injil, menggunakan lagu itu ketika dia menantang banyak orang untuk datang kepada Kristus. Dan ternyata lagu itu membuat orang banyak yang menangis, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dari seorang wanita yang invalid. Jadi saudara lihat, lagu yang sangat singkat dengan stansa, beberapa stansa mampu dipahami oleh orang yang mendengarnya. Tidak perlu kata-kata yang tinggi-tinggi. Nah, itu yang pertama yang kita lihat atau kita belajar dalam konteks bacaan kita dari Mazmur 98 ini. Yang kedua yaitu lagu yang diciptakan itu harus memiliki dasar teologi. Jadi teologi yang dibangun itu harus menjelaskan tentang siapa Allah kita. Misalnya dalam bagian ini bicara tentang keselamatan. Maka kemudian kita lihat banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan untuk mengagungkan karya Tuhan Yesus dalam hal keselamatan. Jadi saudara, kalau saudara mencipta lagu, ya datanglah ke pendeta untuk menanyakan bagaimana dengan konsep teologisnya. Apakah kata-katanya sudah sesuai atau belum sesuai? Jadi nyanyian baru itu harus disesuaikan dengan teologi, karena teologi ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Misalnya kalau perjanjian lama sering di kitab Mazmur ini, masuklah ke hadiratnya. Jadi yang dianggap hadiratnya itu pada waktu orang masuk ke bait Allah. Nah sekarang tidak ada bait Allah lagi kan? Mereka hanya datang di tembok ratapan. Jadi saudara lihat di sini bahwa yang terjadi adalah lagu-lagu itu kemudian dibawa ke dalam perjanjian lama akan saling bertabrakan secara teologisnya. Kalau perjanjian baru dimulai dengan misalnya Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Jadi kalau kita lihat bahwa teologi perjanjian lama kita harus masuk ke bait Allah.
Tapi perjanjian baru teologinya dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Nah, ini perlu hati-hati dalam mengambil lagu, apalagi mengajarkannya kepada anak-anak. Ya, jadi orang tua perlu tahu ini lagu-lagunya sumbernya dari mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Jadi saudara, kita dituntun untuk melihat apakah lagu-lagu kita itu sesuai dengan teologi yang terus berkembang. Karena misalnya ibadah kita ini pun mengalami perkembangan juga. Dulu orang hanya pakai mezbah saja. Kemudian ada kemah sembahyang yang disebut tabernakel. Lalu berkembang menjadi bait Allah. Setelah bait Allah, perjanjian baru mulai dengan berkumpul orang-orang percaya di rumah masing-masing. Dari berkumpul kemudian ada gereja. Jadi dengan kata lain, saya dan saudara harus melihat konteksnya. Jadi iya, kita datang hari Minggu atau hari tertentu dalam gereja untuk beribadah bersama-sama, tetapi juga tidak salah kita beribadah di rumah masing-masing. Kecuali kalau saudara pergi beribadah di dalam gua, itu lain lagi ceritanya. Jadi semua yang kita ambil keputusan untuk memilih lagu pun harus dilihat secara teologinya. Apakah kata-katanya sesuai dengan Alkitab atau tidak? Nah, itu poin yang kedua. Kalau poin yang ketiga kita lihat di sini adalah kita menyanyikan pujian itu ya bersama-sama dengan alam semesta ini memuji Tuhan. Menggunakan yang disebut kecapi di sini, menggunakan nafiri. Ya, pada saat itu Mazmur ini ditulis, yang ada adalah kecapi dan nafiri yang digunakan. Nah, tetapi sekarang alat musiknya sudah bermacam-macam. Misalnya di Korea, ibadah seperti ini sudah ada semacam orkestra. Dari yang biola, saksofon, drum, gitar, piano, semua sudah lengkap. Jadi waktu orang menyanyi, karena memang gerejanya besar, maka alat-alat itu digunakan dengan dirijen yang menata. Saya perhatikan, rupanya alat-alat seperti misalnya biola itu dibawa oleh anggota jemaat.
dari rumah masing-masing. Kalau mereka naik kereta itu di bagian belakang mereka ada kantong biola dan alat musik yang bisa dibawa. Yang besar-besar itu biasanya tinggal di gereja. Jadi semua itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara bayangkan bahwa dalam setiap ibadah semua pujian itu diiringi dengan orkestra, itu menimbulkan ya decak kagum begitu. Ya, saya bersyukur karena waktu yang lalu saya cerita di Korea kalau sebelum ibadah orang menggunakan warta jemaat itu dengan menggunakan apa yang sekarang dilakukan di Depok ini. Jadi setiap orang yang datang di gereja dia tidak perlu tunggu warta jemaat lagi, dia udah bisa langsung melihat di layar monitor apa yang terjadi selama 1 minggu, termasuk kegiatan-kegiatan pemuda, sekolah minggu dan lain-lain, itu secara hidup direkam untuk dimasukkan dalam warta itu. Nah, kita yakin bahwa pada suatu waktu juga kita bisa kembangkan dengan menggunakan berbagai alat musik. Ya, mungkin tidak langsung sempurna, tapi mulai dulu dengan beberapa alat musik yang bisa memberikan wahana bagi kita untuk bernyanyi bersama. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita seperti ini. Tidak hanya nyanyian baru yang dinyanyikan, tetapi juga menggunakan alat-alat musik yang ikut memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak kita yang belajar alat-alat musik di kampus, mungkin institut musik, mereka bisa diundang untuk turut serta dalam menyanyikan lagu-lagu atau mengiringi lagu-lagu yang kita siapkan bersama mereka. Sehingga ibadah kita benar-benar memberikan sentuhan bagi hati dan pikiran kita dalam hubungan dengan kata-kata yang bersifat teologis itu. Oleh karena itu, mari saudara terus mendukung program setiap komisi, terutama Komisi Musik Gereja, untuk memikirkan lebih jauh alat-alat musik apa yang bisa dilengkapi. Atau kalau saudara punya talenta untuk itu, daftarkan diri aja untuk bersama-sama melakukan itu. Tidak sulit kok. Kalau ada yang terjun, maka yang lain juga bisa mengikutinya. Sehingga kita yakin bahwa kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Walaupun hanya dalam bidang musik. Karena itu mari kita bersyukur bahwa selama tahun 2023
kita masih bisa dituntun oleh organis. Kalau listrik mati ya pakai piano. Tetapi kalau kita menggunakan alat-alat musik yang bervariasi, maka akan memberi makna yang lebih mendalam dalam kita beribadah. Apakah saudara pernah memikirkan seperti itu? Nah, kalau sudah demikian, maka tinggal anggota jemaat membuat lagu-lagu yang baru. Saya yakin bahwa gereja kita akan terus memproduksi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan lagu-lagu yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Karena itu, ya, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik saudara, kita menyambut dengan Kidung Keesaan 455 bait 3. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah melayang Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga pun mengikutnya. Baik saudara, kita akan bersatu dalam doa untuk doa syafaat yang akan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sebagai milik kepunyaan-Mu, kami tidak saja bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa, tapi kami juga bercakap-cakap dengan Tuhan melalui persembahan pujian, nyanyian yang baru kami nyanyikan bagi Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga kami memiliki kesadaran untuk dimampukan Tuhan menulis lagu-lagu yang memberikan kami kekuatan baru dengan kata-kata yang selalu muncul untuk menopang hidup kami dengan dasar teologi yang kuat, sehingga kami menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh anggota jemaat yang sudah menjalani tahun 2023. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan
dalam hidup mereka masing-masing. Karena itu biarlah semua yang Tuhan lakukan menjadi sesuatu yang menyegarkan hidup kami. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, Tuhan yang sudah menolong dan memberkati sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di penghujung tahun ini. Bapak, kami mau berdoa untuk semua anggota jemaat, Tuhan yang sudah memelihara, Tuhan yang terus menjaga kami. Dan saat ini kami akan berdoa bagi beberapa keluarga, yaitu keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Antam Ati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto, keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Bapak Weni Harinusi, dan keluarga Bapak Irman Robinson Pardede, serta keluarga Bapak Agustinus Budiono. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang membentuk keluarga ini masing-masing, maka Tuhan juga yang memelihara mereka sampai saat ini, sehingga tahun ke depan mereka juga akan terus dijaga, dilindungi Tuhan, memberkati semua rencana dalam keluarga, khususnya anak-anak dalam studi, orang tua dalam pekerjaan. Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit ataupun mara bahaya. Terima kasih Bapak, kami serahkan 9 keluarga ini, 10 keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami datang membawa Gembala Sidang, Ibu Pendeta Irene Monalisa Teterepta bersama keluarganya, para penatua bersama keluarga, pekerja gereja bersama keluarga. Tuhan memberkati dan terus menopang mereka di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka mampu untuk memberikan teladan bagi seluruh jemaat, dan mereka juga diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Makasih juga kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau sedang mencari pasangan hidup. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong agar mereka tetap di dalam naungan Tuhan. Bapa, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan kota Depok ini. Biarlah aman di dalam kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menopang kami. Pemilu tanggal 14 Februari 2024 Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ibadah malam tahun baru, ibadah tahun baru 2024 supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati
keluarga Ibu Nesi Sitanggang yang sedang berduka. Biarlah mereka dihibur oleh Roh Kudus. Jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, Ibu Lemima Turmin Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Lemina Turnip, Ibu Juliana Siwu, Ibu Johana Yuliasi, Ibu Francina Ibu Maria Mutena, Bapak Ibu Francina Mairuhu, Ibu Supatmina, Bapak Sugito, Bapak Wenmi Eri Nusi, Bapak Edi Kristanto, Bapak Hari Laisina, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Kori Adelina H. Sigalingging. Bapa, Engkau berkati mereka yang sakit ini dengan anugerah kesembuhan dari sorga, tangan yang berlubang paku, Tuhan yang menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kelompok masyarakat Ranau agar mereka juga bisa mendengar Injil di Sumatera Selatan. Tuhan memberkati para penginjil yang bisa masuk dengan berbagai cara di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga orang-orang di sana boleh mengenal Kristus. Demikian juga kami serahkan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan dengan berbagai cara untuk menjangkau mereka sehingga mereka dapat mengenal Tuhan secara khusus. Bapa, kami berdoa untuk berbagai suku di Indonesia yang belum mendengar Injil. Tuhan pakai saudara kami yang bersedia untuk datang dan melayani mereka. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk sinode kami dalam seluruh karyanya. Berdoa untuk segala gereja dari Sumatera sampai dengan Papua, biarlah dalam menyambut tahun baru ini mereka juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami bersama-sama
melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jagalah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sementara persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan, Tuhan pencipta semesta. Kita doakan persembahan kita bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Baik saudara, kita bernyanyi dari Kesaksian 524 ayat 1 dan 2. Tuhan mantap.
Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.